top. Hey, this a rollie, not a stopwatch. Shit got super hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar nih software Gevy namanya. Software Gevy ini merupakan salah satu software gratis untuk analisis data dan visualisasi. Nah, software ini itu untuk melihat hubungan networking sebuah organisasi, perusahaan, atau institusi biasanya. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi Gevy ini, kalau kalian mau install aplikasi Gevy ini, harus mempunyai aplikasi Java sebagai pendukungnya. Jadi jangan sampai lupa buat install aplikasi Java juga ya. Nah, sebelumnya aku udah nyiapin data, yang mana data ini merupakan data struktur dan hubungan organisasi PT Inch Chemical. Nah, untuk aplikasi Gevy nanti kita harus memiliki dua data. Yang pertama data nodes, yang kedua yaitu data age. Dalam data nodes kita harus memiliki dua komponen. Yang pertama komponen ID, yang kedua komponen label. Sedangkan di data age kita harus mempunyai komponen source, yang kedua yaitu komponen target. Data nodes itu data-data per option, yang mana seperti nama tiap karyawan yang berada di dalam suatu perusahaan itu, terus kedudukannya, sama ID tiap-tiap karyawan, tiap-tiap label. Nah, sedangkan age ini merupakan hubungan yang menghubungkan antara label satu dengan label yang lain, alias klik. Seperti contoh ini, pada label Alif dengan ID 1, dia klik berhubungan dengan ID nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Begitu seterusnya. Nah, itu merupakan isi dari search dan target. Yang mana ID 1 ini berhubungan dengan ID 2, ID 1 berhubungan dengan ID 3, ID 1 berhubungan dengan ID 4, sampai seterusnya dengan type directed atau berhubungan secara langsung. Oke, langsung aja kita lanjut ke aplikasinya. Kita buka aplikasi Gevy. Gevy yang aku punya ini adalah dengan tipe Gevy 0.9.2 ya. Nah, karena kita akan membuat project baru nih, di tampilan utamanya, di tampilan awal Gevy, kita klik di new project. Kita tunggu. Setelah itu di atas, di bawah tulisan title Gevy ada beberapa menu, yang itu menu file, menu workspace, menu view, tools, window, dan hub. Kita buka di menu file, lalu kita import spreadsheet, karena data yang kita punya tadi merupakan data dari Excel ya. Kita pilih
data kita yang tadi, struktur dan hubungan organisasi di PT Eng Chemical, kita open. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di atas ini ada Excel file to import. Ini merupakan nama file kita tadi. Di bawahnya ada sheet. Kita bisa pilih sheet yang mana yang mau kita import. Saya pakai yang sample notes karena yang pertama kita bakalan import yang notes. Lalu kita import sebagai notes table. Kita next. Nah, di atas sendiri ada time representation. Ini kita ganti dengan intervals. Setelah itu kita finish. Di sini no issue found during import. Nggak ada masalah selama pengimportan. Ini kita abaikan. Notes yang terbaca ada 21. Kita klik yang new workspace, bukan yang append to existing workspace, karena kita baru pertama kali buat lembar kerja. Kita klik OK. Nah, di bawahnya menu tadi ada menu selanjutnya, yaitu menu overview, ada data laboratory, ada preview. Dari overview kita lanjut ke data laboratory. Data laboratory ini isinya sama, yakni uraian dari data-data yang sudah kita masukkan tadi. Di sebelah kiri ini ada notes, ada age. Notesnya sudah terisi semuanya, kita tinggal mengisi yang age. Kita klik age. Kalau ditarik garis lurus ke kanan akan ada yang namanya import spreadsheet lagi. Kita klik. Selanjutnya kita import file yang sama seperti tadi. Namun kita ubah sheetnya. Dari sheet notes kita ambil ke sheet yang sample age. Import sebagainya kita ubah juga jadi age table. Lalu kita next. Time representation-nya kita ubah jadi intervals. Lalu finish. Nggak ada isu selama pengimportan. Kita abaikan ini. Notes-nya ada 21, age-nya ada 78. Nah, di sini sebelumnya kita pakai new workspace karena yang age ini kita akan gabungkan dengan yang notes. Kita klik yang append to existing workspace. Lalu klik OK. Nah, setelah ini selesai, kita sudah mengupload yang notes, kita sudah mengupload yang age. Kita kembali lagi ke overview. Nah, ini merupakan hubungan dari keseluruhan jabatan, keseluruhan pemangku jabatan dalam suatu perusahaan itu. Nah, ini dia. Kita beralih ke sisi kanan. Di sisi kanan ini ada network overview dalam menu statistika ya. Network overview. Kita run yang average degree. Kita close. Bawahnya juga yang average wage degree. Network
diameter, yang grab density sama HITS-nya kita abaikan, langsung ke modularity kita run. Terima kasih ya. Oke, dan close. Setelah itu kita beralih ke sisi yang kiri. Di sisi kiri di bawah tulisan notes dan age ada tulisan unique, ada partition, ada ranking. Kita klik yang partition. Choose an attribute. Di sini kita pilih yang modularity class. Lalu kita apply. Nah, di sini merubah warna-warna dari notes-nya ya. Sehingga kita bisa dengan mudah membedakan tiap-tiap divisi, tiap-tiap fungsi, tiap-tiap jabatan yang dipangku oleh tiap karyawannya. Nah, di bawahnya ada layout. Layout ini kita pilih juga, choose layout. Terserah kalian mau pakai yang mana. Saya mau pakai yang Futureman Raincoat. Kita run. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini ya. Kita stop. Karena sepertinya kebesaran, mau dikurangi zoomnya dulu. Kita kurangi zoomnya dulu. Oke. Nah, kalau kalian mau memperjelas garis-garisnya, karena garis-garisnya sekarang ini sepertinya nggak terlalu kelihatan, kita tarik di sini. Di bawahnya ini ada pengaturan-pengaturan. Nah, kita atur sedemikian rupa sebagaimana keinginan kalian. Ada pengaturan tulisan, besar, warna, terus mau screenshot juga bisa. Kita mau menampakkan tulisan nama-nama dari setiap label. Kita klik di sini, show notes label. Nah, sudah kita klik, namun tetap nggak kelihatan. Karena apa? Karena background dan tulisannya berwarna sama. Nah, di sebelah screenshot itu ada background color. Kita klik. Nah, sekarang sudah terlihat kan nama-nama dari setiap labelnya. Ada Eliza, ada Mita, ada Alif, ada Harun. Di sini juga ada Khair, ada Jody, Kemal, Anggun. Setiap notes dan age itu mempunyai hubungan sendiri-sendiri. Bisa kita lihat di sini ya. Hari ini semua memudahkan kita. Kalau seumpamanya kita mau bertemu dengan orang ini nih, tapi kita kenalnya sama dia yang ada di divisi ini, bukan nggak ada sangkut pautnya sebenarnya, tapi ternyata dalam perusahaan ada sangkut paut di antara keduanya. Oke, sampai di sini kita klik file, kita save. Kita tulis file name-nya KP1. Kita save. Saving project ini indikasinya. Lalu kita ekspor dalam bentuk
PDF, bisa diekspor dalam bentuk PDF. Ini kita ubah namanya dari untitled jadi GP1. Kita save. Oke, sudah selesai. Terima kasih kalian semua udah nonton tutorial yang lumayan menguras waktu ini. Semoga tutorial dari kami bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.